Haleluya, haleluya. Salam saudara terkasih, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan acara Mujizat Online pada sore hari ini. Saya percaya saudara bersuka cita, saudara sehat, saudara mengalami damai sejahtera, dan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Jehovah Jireh Batam, akan menemani saudara di tengah-tengah acara ini, khususnya dalam menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara Mujizat Online pada sore hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang rindu didoakan, saudara boleh ditulis di kolom komentar atau lewat WA kami. Nomor telepon ada saudara. Saudara yang rindu dipulihkan, rindu konseling, rindu didoakan, saudara boleh buat di kolom komentar atau di jalur telepon saudara terkasih, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagikan acara kita ini supaya orang lain terberkati, mengalami kuasa kesembuhan, ya, mengalami lawatan Tuhan, ya. Bagikan di wall Facebook saudara, kemudian bagikan ke grup di mana saudara memasuki grup. Saya percaya saudara, hari ini ada sesuatu pesan Tuhan buat Bapak Ibu, sehingga orang lain diberkati, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan beracara, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dipulihkan, kami semua semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Iman kami bertumbuh, kasih kami bertumbuh kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu menyejukkan hati mereka, meneguhkan iman mereka, bahkan juga memberkati, menyembuhkan, melawat mereka, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati iman mereka, berkati nikah mereka, berkati iman mereka, berkati keluarga mereka, pekerjaan usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kita lihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung, terima kasih, nikmati kebenaran firman. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saya mau baca sekali lagi saudara. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Oleh karena jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah jemaat yang yaitu klasik, yang unik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu lihat di dalam yaitu tulisan firman Tuhan ini, banyak hal dogma-dogma yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu dimulai, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang pernikahan, ya, kemudian tentang kesatuan, kemudian tentang yaitu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perselisihan, kemudian tentang dosa di tengah-tengah jemaat, kemudian tentang percabulan ataupun yaitu penyembah berhala. Banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini pesan Tuhan kepada kita dikatakan, saudaraku, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi kalau orang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikatkan yaitu dirinya dengan yaitu dukun, maka dia satu roh dengan dukun. Kalau orang mengikatkan dirinya dengan setan, maka dia satu roh dengan setan. Kemudian saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau orang mengikatkan dirinya dengan perempuan percabulan, maka mereka satu roh dengan perempuan percabulan. Karena memang konteksnya ini adalah berbicara tentang percabulan.
Saudara, kalau dikatakan di ayat yang ke-16 seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau ada saudara yang dikasih oleh Tuhan laki-laki, yaitu mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul, maka saudaraku mereka yaitu dikatakan apa? Satu tubuh dengan perempuan cabul itu. Maka di ayat yang ke-17 ini saudara, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, maka menjadi satu roh dengan dia. Haleluya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat di Korintus itu tidak terikat dengan percabulan. Tuhan mau saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat di Korintus itu merdeka dari percabulan, dari dosa percabulan. Tuhan juga Bapak Ibu Saudara rindu jemaat di Korintus itu merdeka dari dosa percabulan. Nah maka juga buat Bapak Ibu dan saya saat ini, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita juga bebas dari dosa itu. Supaya Bapak Ibu dan saya juga merdeka dari dosa itu. Dan kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka yang pertama saudara dikasih oleh Tuhan, kita dapat menolak dosa. Katakan amin saudara. Kalau Bapak Ibu dan saya mengikatkan diri saudara kepada Tuhan, maka yang pertama saudaraku, kita dapat menolak dosa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita satu roh dengan Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara, kalau mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka kita satu roh dengan Tuhan. Katakan amin. Maka orang yang satu roh dengan Tuhan, maka dia dapat menolak dosa. Termasuk saudaraku seperti dosa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, yaitu dosa percabulan. Jadi orang yang satu roh dengan Tuhan, orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka dia mampu menolak dosa. Saudara, siapa tahu misalnya di tengah-tengah kehidupan kita ada orang saudara ya yang mengajak saudara jatuh ke dalam dosa, mengajak saudara untuk melakukan dosa perzinahan, ya, mengajak saudara untuk melakukan dosa percabulan, mengajak saudara untuk berbohong, mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat saudara, kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan, dan kita punya potensi menolak dosa. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Saya akan baca buat saudara Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39, saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saudara kalau punya Alkitab, saudara boleh baca di rumah, ya. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya katakan saudaraku, selamat bergabung buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Kemudian share, bagikan acara kita ini supaya orang lain juga diberkati dan mampu menolak dosa, ya. Karena dia tahu rahasianya saudara. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya mau baca buat saudara ayat yang ke-7. Selang beberapa hari, beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 10 saudara. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak lihat kebenaran firman Tuhan ini saudara. Bahwa Yusuf, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mampu menolak dosa.
yang walaupun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap hari istri Potifar membujuk yaitu Yusuf untuk tidur bersama-sama dengan istri Potifar, saudara. Tetapi lihat saudara dikasih oleh Tuhan, karena Yusuf satu roh dengan Tuhan, dia telah mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka dia mampu menolak dosa. Saudara, lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dikatakan di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, dari hari ke hari istri Potifar membujuk Yusuf supaya melakukan zina, supaya berzina, supaya tidur bersama dengan istri Potifar. Tetapi lihat saudara, karena dia satu roh dengan Tuhan, dia telah mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka dia mampu menolak dosa. Haleluya saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan seperti ini saudara. Kita orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang telah mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita punya potensi dan kita punya kuasa untuk menolak dosa. Katakan amin saudara. Jadi kalau ada saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang mau membuat saudara jatuh ke dalam dosa, baik di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pelayanan, ya, saudara, thinking di dalam nama Yesus, tolak, walaupun setiap hari, seperti Yusuf, ya, istri Potifar datang tiap hari membujuk, ayolah tidur dengan aku, ayolah tidur dengan aku, ayolah tidur dengan aku. Tetapi lihat saudara, Yusuf mampu menolak dosa, karena dia satu roh dengan Tuhan, dan telah mengikatkan dirinya kepada Allah. Katakan amin saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini mampu menolak godaan-godaan dosa. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ketika kita satu roh dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mampu yaitu melakukan kehendak Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9 saudara. Mazmur 40 ayat yang ke-9. Saya membaca buat Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Dikatakan seperti ini. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Daud, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu. Kita tahu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Daud adalah orang yang intim dengan Tuhan. Orang yang telah mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Satu roh dengan Tuhan. Yang mengerti kehendak Tuhan. Yang memahami kehendak Allah. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu dan saya, yaitu satu roh dengan Tuhan, maka pastikan Bapak Ibu Saudara, kita melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan buat Bapak Ibu Saudara? Apa kehendak Tuhan buat kehidupan kita? Apa kehendak Tuhan buat keluarga saudara? Apa kehendak Tuhan buat nikah saudara? Apa kehendak Tuhan buat yaitu usaha bisnis saudara? Maka Tuhan katakan saudara dikasih oleh Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saudara dan saya harus kita renungkan sama-sama saudara. Orang yang satu roh dengan Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Ya, maka ingat nih, apa kehendak Tuhan buat Bapak Ibu Saudara? Lakukanlah. Dan saya mau kasih tahu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, kehendak Tuhan kepada kita, yaitu kita setia kepada Dia. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Saudara, Tuhan minta kepada kita supaya kita setia kepada Tuhan. Katakan amin. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan bukan diukur,
bukan dipengaruhi oleh situasi pergumulan kita. Tetapi kesetiaan itu, saudaraku, lahir dari komitmen kita kepada Tuhan. Karena kita satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, apa kehendak Tuhan kepada kita? Supaya kita mengasihi Tuhan. Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, dan saya, inilah kehendak Tuhan bagi kita. Kita mengasihi Tuhan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita, dan segenap seluruh kehidupan kita. Ini kehendak Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Maka saudaraku, kalau mengasihi Tuhan, jangan pernah setengah-setengah. Kalau mengasihi Tuhan, kasihilah Tuhan sepenuhnya. Kasihilah Tuhan sekuat tenaga kemampuan Bapak, Ibu, Saudara. Katakan amin. Karena apa? Karena kita satu roh dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kehendak Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya? Taat kepada Tuhan. Ini kehendak Tuhan, saudara. Jadilah Bapak, Ibu, Saudara menjadi orang Kristen, orang percaya, jemaat Tuhan, yaitu jemaat yang taat kepada Tuhan. Jadilah Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang taat, yang mencintai Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan. Saudara, ketika Bapak, Ibu, dan saya taat kepada Tuhan, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya taat kepada Tuhan, saya pastikan, saudara, kita akan mengalami terobosan rohani. Kita akan mengalami terobosan iman. Kita akan mengalami terobosan pelayanan. Kita akan mengalami terobosan sukacita ketika Bapak, Ibu, dan saya taat kepada Tuhan. Usaha, pekerjaan, keluarga, nikah Bapak, Ibu akan diberkati Tuhan ketika kita taat kepada Tuhan. Nikah Bapak, Ibu, keluarga Bapak, Ibu ditolong, diberkati ketika kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, yaitu satu roh dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, saudara, ketika kita terikat dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, maka Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki kuasa. Ingat Bapak, Ibu, ketika kita satu roh dengan Tuhan, ya terikat dengan Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya punya kuasa. Ini sangat banyak, saudaraku, dicatat di Alkitab. Baik di dalam Markus pasal ke-16, ayat yang ke-17. Kisah para Rasul, saudaraku, yaitu pasal 1 ayat yang ke-8. Bahkan juga ayat-ayat yang lain sangat banyak, saudara. Bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang satu roh dengan Tuhan, dia memiliki kuasa. Saya mau baca buat saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8, saudara. 1 Korintus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau baca buat saudara ayat yang ke-10. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Jadi saudaraku, kalau kita terikat dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara, ketika saudara yaitu mengasihi Tuhan, ketika saudara terima Yesus, ketika saudara percaya kepada Tuhan, bahwa saudara diperlengkapi Tuhan dengan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Katakan amin, saudara. Bukankah, saudaraku, itu yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17, bahwa orang-orang percaya yang disertai Tuhan dengan kuasa kesembuhan, kuasa mengusir setan-setan, dan kuasa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat di Korintus yang tadi. Maka saudaraku, kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan,
kita satu roh dengan Tuhan, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh percabulan itu tidak ada dalam diri kita. Roh perzinahan itu saudaraku tidak ada di dalam diri kita. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roh kikir itu tidak ada dalam diri kita. Bahkan pesta pora, kemabukan, ya perjudian saudaraku, tidak ada di dalam diri orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, yang satu roh dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-18, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, karena kita telah mengikatkan diri kita kepada Tuhan, satu roh dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita muliakan Tuhan, saudara. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena COVID-19 saudara, orang sekarang ketakutan. Kita lihat saudaraku di India, kita lihat saudaraku di Afrika, kita lihat saudaraku di negara-negara yang lain. Saudara, ya banyak yang meninggal, banyak yang mengalami stres, banyak yang mengalami depresi oleh karena pandemi COVID-19. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saatnya, ini waktunya buat Bapak Ibu Saudara, supaya saudara mencintai, mengasihi Tuhan, supaya saudara yaitu melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sehat, dijagai Tuhan, dijauhkan dari COVID-19, dilindungi Tuhan. Saya mau katakan hari ini, bangkitkan imanmu, bangkitkan kasihmu kepada Tuhan, bangkitkan rohmu kepada Tuhan, gairahkan hidupmu melayani Tuhan. Cintai Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Selagi sehat, selagi hidup, selagi kuat, mari melayani Tuhan, mari mencintai Tuhan, mari setia kepada Tuhan, mari taat kepada Tuhan, dan mari saudaraku, yaitu mempersembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Katakan amin saudara. Kalau Bapak Ibu dan saya menyadari penyertaan pemeliharaan Tuhan hari ini, saudara tidak terkena COVID-19, saudara tidak sakit, saudara dilindungi Tuhan, saudara dijagai Tuhan, maka saya mau katakan hari ini saudara, saudara harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara harus lebih setia kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara harus mau terlibat melayani Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, saudara yang belum terlibat melayani Tuhan, yuk layani Tuhan. Di mana saudara tergembala. Saya mau katakan hari ini, di mana saudara tergembala, layani Tuhan saudaraku. Di mana saudara beribadah, layani Tuhan. Apa yang bisa saudaraku lakukan buat Tuhan, lakukanlah. Karena itu yang Tuhan sukai dari kita. Selagi kita sehat dan kuat, saudara, layani Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, lakukan kehendak Bapa. Kemudian jauhkan dosa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tolak dosa, tolak dosa. Kemudian yang terakhir saudara, saudara punya kuasa. Haleluya. Ketika saudara terikat dengan Tuhan, saudara satu roh dengan Tuhan, saudara diberikan Tuhan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan yang terbelenggu, dan juga saudara menghibur orang-orang yang putus asa. Saudaraku, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan mendoakan saudara yang menyaksikan acara ini. Saya rindu saudara diberkati Tuhan di kamu, diberkati Tuhan pekerjaan usahamu. Ya, Bapa Surgawi, saya berdoa Tuhan buat umat-umatmu
yang menyaksikan acara mujizat online, diberkati nikah mereka, diberkati iman mereka, diberkati usaha bisnis pekerjaannya, diberkati keluarganya. Bapak yang terikat okultisme dilepaskan oleh Tuhan. Bapak yang belum punya anak, Tuhan berikan anak Bapak surgawi. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, biarlah Tuhan semua yang menyaksikan acara ini mengikatkan dirinya kepada Tuhan sehingga satu roh dengan Tuhan. Ketika Tuhan kami satu roh dengan Tuhan, kami punya kuasa, kami dapat menolak dosa ya Tuhan. Kemudian Tuhan, kami melakukan kehendak Bapa. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Berkatilah mereka Bapa, dimanapun mereka menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, iman mereka ditambah-tambahkan Tuhan. Cinta mereka, kesetiaan, ketaatan mereka ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub melimpah buat Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Roh Kudus terus bekerja buat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun acara mujizat online sudah selesai, tetapi Roh Kudus terus berkarya buat Bapak Ibu Saudara. Terus bekerja buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Saudaraku, bagikan acara kita ini supaya orang lain juga terberkati dilawat oleh Tuhan. Ya, saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sedang GPA Jawa Pajire Batam, dari Batam untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Sampai ketemu besok pukul 15.05. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.